bosan belajar, Iya. jangan pernah bosan mengembangkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Kak ya? Sehat. Sehat alhamdulillah. Wah, Sehat. luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya sering bersama Ketum Kohati PB 2008-2010. Ketum Kohati yang paling hits di masanya, yang paling brilian di masanya, yang paling aktif pada gerakan-gerakan eksternal maupun internal. Wah, sangat suatu kebanggaan untuk saya bisa sering berdiskusi dengan kakak. Kita akan berdiskusi terkait dengan gerakan perempuan masa lalu dan masa kini, dan menjadi proyeksi ke masa yang akan datang dalam perspektif Pekan Kartini, gitu ya. Ya, Pekan Kartini, ya Kak ya. Terima kasih Kak atas kehadirannya. Sama-sama Ici. Iya, Terima kasih juga udah diundang. Iya, Sharing, ya. iya baik Kak. Kak, ini nih. Sebelum kita lanjut dulu, katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Iya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa identitas kakak sebagai Ketum Kohati 2008-2010, siapa sih yang nggak kenal gitu kan. Nah, tapi keseharian kakak gimana sih Kak? Ya, kalau saya memang waktu masih di mahasiswa dulu ya, Iya. mahasiswa S1, memang aktif di beberapa gerakan perempuan, beberapa organisasi perempuan selain Kohati. Iya. Ada di Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Jawa Timur. Oh, Koalisi kemudian Perempuan Indonesia. ya, KPI Jawa Timur. Kemudian pernah juga di LBH Apik Jakarta, kemudian di Kohati, dan saya juga pernah di komisioner ya, KPU. Komisioner KPU Jawa Timur. Iya. Iya. Ya 2014-2019. Dan kalau sekarang saya beserta teman-teman menginisiasi beberapa organisasi yang bergerak di bidang human rights dan demokrasi. Wah, keren. Tentu nanti banyak pengalaman nih, Ya. dan insya Allah bisa tersampaikan buat pemirsa ya, kaum milenial khususnya untuk perempuan bisa mungkin termotivasi dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kakak sendiri. Banyak pemikiran-pemikirannya bisa terdistribusi gitu. Baik Kak, jadi Kak Sisin biasa disapa, tapi nama lengkapnya Dewita Hayasinta. Ya betul ya Kak ya? Baik. Baik Kak, kan tadi saya sudah sampaikan bahwa kita itu lagi bahas tentang Pekan Kartini. Ya. Nah, siapa sih nggak kenal Kartini ini? Ya. Orang yang dianggap sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi, ya kan ya Kak ya? Iya. Ya, gitu. Sebenarnya kalau kita lihat juga banyak sih tokoh perempuan tokoh pergerakan perempuan di Indonesia, banyak sih. Banyak tokoh-tokoh kita, misalkan kita lihat dari Aceh ada Malahayati, ya kan ya Kak ya. Di timur Indonesia itu ada Christina Marta Tiahahu. Banyak ya Kak ya. Sebenarnya banyak banyak pahlawan perempuan Iya. yang baik tercatat maupun yang tidak tercatat. Iya. Jadi sebenarnya perempuan itu juga memiliki peran yang luar biasa. Iya. Tetapi terkadang recognition-nya ya, pengakuan dari negara ini yang kurang. Oh, pengakuan dari negara. Kalau kita lihat misalnya pahlawan nasional itu kan sebagian besar adalah laki-laki ya. Iya. Padahal perempuan itu juga memiliki peran yang luar biasa, dan banyak juga gitu yang memiliki jasa yang luar biasa untuk negara kita. Benar. Dan saat ini yang mungkin yang diingat ya, yang diabadikan gitu dalam segala momentum itu Ibu Kartini ya. Karena memang mungkin Kartini ini punya dokumentasi yang cukup komprehensif mungkin. Iya. Dokumentasi tertulisnya itu banyak, sehingga lebih mudah diperkenalkan gitu, dan lebih mudah recordnya ada, dokumentasinya ada, sehingga mungkin lebih mudah diakui begitu. Iya. Mungkin banyak dokumentasinya sehingga cepat diakui ya, sementara yang lain
mungkin kurang dokumentasinya, tapi harapannya juga buat kita juga berharap bahwa negara juga mengakui beberapa perempuan-perempuan zaman dulu yang memiliki peran yang luar biasa gitu. Baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan gitu, zaman-zaman masa-masa revolusi itu kan juga banyak perempuan yang punya peran yang luar biasa untuk negara gitu. Iya, baik. Tadi kakak sudah sampaikan bahwa di zaman dulu itu khususnya pada zaman milenial itu banyak gerakan-gerakan perempuan itu bagaimana berperan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan Indonesia, perempuan pribumi gitu. Nah, sementara sampai saat ini Kak, kalau kita lihat sih banyak kasus yang sangat krusial yang selalu menimpa perempuan, baik dunia domestik maupun publik gitu ya. Terkadang juga perempuan masih dianggap nomor 2 gitu dalam tanda kutip gitu ya Kak ya. Gimana itu tanggapan kakak sendiri melihat itu? Iya, memang perempuan itu persoalan perempuan ya, dan keperempuanan itu memang menjadi isu yang isu strategis yang nampaknya nggak usai gitu, dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu ya. Itu persoalan perempuan tetap ada gitu ya, mulai dari persoalan-persoalan diskriminasi gitu ya, persoalan-persoalan kekerasan, dan kemudian bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang kita kenal kan, seperti subordinasi gitu kan. Kemudian banyak beban yang ada di pundak perempuan yang itu kemudian tidak diakui gitu kan sebagai sebuah kerja produktif perempuan. Nah, banyak sekali persoalan-persoalan perempuan yang khas perempuan gitu, yang based on gendernya, sehingga itu menghambat kemajuan perempuan sendiri. Nah, itu yang dari masa ke masa itu kemudian menjadi persoalan. Meskipun RA Kartini katakanlah ya sudah banyak sekali mengendorse, mendorong peningkatan sumber daya perempuan di masanya gitu ya, dengan melalui pendidikan terhadap perempuan, kemudian juga bagaimana dia menggugah dengan tulisan-tulisannya gitu. Nah, tetapi sampai sekarang ada persoalan-persoalan khas perempuan yang mungkin tidak spesifik sama, tetapi ada prinsip-prinsip yang diskriminasi yang sama yang dialami perempuan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, itu yang menurut saya memang persoalannya artinya tidak hanya di persoalan struktur, tetapi juga di persoalan kultur yang kita memang harus intervensi juga. Jadi ini juga persoalan kultur ya? Iya, persoalan kultur. Baik. Dan sebenarnya ada budaya yang mendiskreditkan perempuan itu memang tidak hanya di Indonesia ya, tetapi di belahan dunia lain juga itu terjadi kan gitu. Jadi ini sebenarnya memang masalah global yang dialami oleh semua perempuan, baik dari ujung barat, ujung timur, dari kelas bawah sampai kelas atas begitu ya, dari berbagai macam suku perempuan itu mengalami diskriminasi. Meskipun mungkin level of discrimination-nya itu berbeda, dan forms atau bentuk-bentuk diskriminasinya mungkin berbeda. Tapi secara prinsip mereka mengalami diskriminasi. Baik, sebenarnya itu apa sih akar masalah dari segala problem yang terjadi untuk perempuan yang membuat perempuan tersudut ini loh Kak? Iya, kalau menurut pendapat saya bisa jadi ini berbeda dengan teman-teman yang lain ya. Kalau menurut saya memang akar persoalannya adalah pada budaya. Pada culture kita yang masih menomorduakan perempuan, kemudian banyak stigma terhadap perempuan yang itu menghambat kemajuan perempuan seperti itu. Dan ya bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami perempuan itu memang akarnya kalau menurut saya adalah budaya gitu. Akarnya adalah budaya, kultur ini ya. Iya, betul. Maka dari itu intervensinya tidak bisa hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui intervensi culture juga. Baik, wah luar biasa ini. Ya, jadi sebenarnya akar masalah itu juga dari kultur, dan itu harus dikembalikan ya pada pendidikan keluarga kayaknya internal. Betul, ya itu kan pendidikan dalam keluarga itu merupakan salah satu
salah satu cara ya Iya. untuk meretas ataupun menyelesaikan persoalan diskriminasi. Iya. Karena memang bagaimana kita mendidik anak perempuan dan anak laki-laki, Iya. begitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi pola pikir anak itu sendiri dan juga lingkungan kita gitu. Iya. Bagaimana kita dibesarkan itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana perempuan itu melihat kediriannya gitu. Melihat dirinya sendiri itu kan dia juga tergantung juga bagaimana lingkungan melihat dia. Iya. Gitu. Nah, itu yang akhirnya kadang perempuan juga tidak menyadari bahwa dia mengalami diskriminasi. Iya. Terkadang juga diskriminasi itu sering terjadi, tapi kita nggak menyadari, perempuan nggak menyadari. Iya, betul. Jadi kadang masyarakat itu permisif gitu ya, Iya. terhadap diskriminasi terhadap perempuan Iya. gitu. Misalnya dalam keluarga gitu kan, yang diprioritaskan pendidikannya adalah laki-laki gitu Iya. ya. Nah, mungkin sekarang sudah banyak juga keluarga yang equal ya antara laki-laki dan perempuan pendidikannya. Kalau mereka suka kuliah ya mereka bisa kuliah setinggi-tingginya gitu. Iya. Tetapi dalam kelas masyarakat yang punya kesulitan ekonomi sehingga mereka harus membuat prioritas gitu ya, siapa anak laki-laki atau anak perempuan yang mau disekolahkan. Nah, mereka biasanya cenderung akan memilih anak laki-laki gitu, anak laki-laki, karena asumsinya bahwa anak laki-laki nanti inilah yang akan menjadi kepala keluarganya. Iya. Tetapi pada realitasnya begitu. Nah, saat si anak perempuan ini putus sekolah, justru setelah itu kan dia kerja. Iya. Dan menjadi tulang punggung dalam Keluarga. Artinya anak perempuan ini yang putus sekolah tadi, yang tidak diprioritaskan sekolahnya, Iya. itu kemudian menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Jadi ini kan agak paradoks ya. Iya. Dia tidak diberi akses Iya. pendidikan, tidak diberi akses ekonomi yang memadai gitu. Iya. Tidak diberi keterampilan, tetapi dia juga harus menanggung beban ekonomi keluarga gitu. Baik. Iya. Padahal kalau laki-laki dia diberi banyak akses gitu. Iya. Artinya secara starting point saja, start laki-laki dan perempuan itu bisa jadi berbeda, benar. Gitu. Baik, mungkin ini ada kaitannya dengan kultur patriarki ya, yang mungkin Iya. dulu para pahlawan, para tokoh-tokoh perempuan ini dengan susah payah ya, dengan begitu semangat ya, mengkritik dan memperjuangkan gitu. Jadi kalau kita perhatikan memang ada perubahan ada perubahan pola mungkin ya gitu kan. Iya. Gerakan perempuan khususnya di Indonesia itu kan sudah sangat lama sekali berjalan gitu. Iya. Jadi ada juga hasilnya. Saya rasa capaian-capaiannya juga luar biasa, harus kita apresiasi. Iya. Gitu ya. Tetapi ada beberapa hal yang memang masih belum terselesaikan begitu. Jadi misalnya masalah keterwakilan politik misalnya ya. Iya. Itu kan kalau dulu tidak ada, kita bersyukur ya, Indonesia itu adalah negara yang begitu Indonesia merdeka, laki-laki dan perempuan itu punya hak politik yang sama. Iya. Ya. Meskipun di negara lain, katakanlah misalnya negara Amerika gitu ya, Amerika merdeka atau mereka membentuk negara serikat, itu konstitusinya aja nggak sama haknya antara laki-laki dan perempuan gitu. Jadi kalau laki-laki itu boleh dipilih dan boleh memilih, Iya. kalau perempuan itu hanya boleh memilih. Boleh memilih, nggak bisa tapi tidak dipilih. boleh dipilih. Oh, Nah, gitu, mereka baru punya equal rights atau kesamaan hak politik. Iya. Itu kan baru-baru aja tahun sekitar 60-an gitu ya. Baik, sementara Indonesia itu ada juga dispesialkan, bahkan memberikan 30% misalkan dalam ruang publik. Iya, artinya gini, Indonesia merdeka tahun 45. Dalam konstitusinya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Iya. Semua punya hak yang sama dalam konstitusinya gitu. Baik. Artinya secara Indonesia itu saat merdeka, nature-nya itu tidak mendiskriminasikan perempuan. Gitu. Mungkin hanya karena praktek-praktek di lapangan aja. Tapi praktek-praktek yang terjadi di lapangan seperti itu, dan jangan lupa bahwa pembuat kebijakan itu merupakan hasil dari kultur
budaya patriarki, pembuat kebijakannya gitu. Iya, baik. Nah, maka dari itu beberapa kebijakan banyak juga yang mendiskriminasikan perempuan sampai dengan saat ini. Baik. Oke. Dan tadi sekali lagi saya sampaikan, mungkin Kakak udah sampaikan tadi bahwa dalam Undang-Undang Pasca Indonesia Merdeka itu tidak ada perbedaan yang memberikan hak yang sama terhadap laki-laki dan perempuan. Betul. Di zaman demokrasi saat ini bahkan 30% ini untuk lebih khusus dispesialkan untuk perempuan gitu. Bahkan betul. Dispesialkan gitu ya. Ada poin 30%. Itu merupakan affirmative action. Jadi sebuah langkah atau aksi afirmasi untuk kelompok-kelompok rentan atau kelompok-kelompok minoritas, bukan secara minoritasnya bukan secara jumlah, tetapi secara akses kontrol terhadap pembangunan gitu. Nah, maka dari itu ada namanya affirmative action. Di dalam sebuah negara atau kebijakan yang netral gender gitu, bahwa semua orang boleh mencalonkan diri dan lain-lain, tetapi pada realitasnya kemudian ternyata ada satu kelompok yang tidak bisa menikmati secara equal hak politik itu, yaitu adalah kelompok perempuan, maka di situ harus ada affirmative action, tindakan khusus sementara, gitu, sehingga harapannya nanti laki-laki dan perempuan itu bisa menikmati hak politiknya secara setara. Ya, baik. Oke, Kak, itu tadi kalau misalkan kita lihat ya, jadi sebenarnya kalau misalkan dalam perspektif undang-undang pasca kemerdekaan itu juga sudah hak yang sama diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Jadi sebenarnya budaya patriarki ini cuman sebuah praktek-praktek yang terjadi aja di lapangan gitu ya, di tengah-tengah masyarakat gitu. Mungkin ada sebagian kecil yang mempraktikkan itu. Itu tadi yang saya bilang, bahwa masyarakat ini kan hasil dari budaya patriarki. Dan kemudian masyarakat ini ada yang menjadi pengambil kebijakan. Nah, ini yang berbahaya saat pengambil kebijakan memilih perspektif dari budaya patriarki itu. Gitu, akhirnya mereka membuat sebuah kebijakan, bukan undang-undang dasar ya, tetapi undang-undang yang mendiskriminasikan perempuan. Baik. Gitu. Nah, itu kemudian mereka melahirkanlah regulasi-regulasi yang tidak ramah terhadap perempuan. Baik. Selanjutnya nih Kak, apakah yang dalam cermatan Kakak sendiri, apakah masih relevan antar gerakan perempuan masa kolonial dengan perempuan modern saat ini? Gimana tuh dalam cermatan Kakak sendiri? Kalau kita melihat ya, yang pertama menurut saya masih sangat relevan karena dilihat dari isu ya. Kalau masih tahun-tahun awal-awal 19 sekian begitu ya, awal-awal gerakan perempuan di Indonesia atau awal-awal perempuan berorganisasi begitu, yang mereka tuntut itu sebenarnya kalau kita lihat isunya itu juga hampir sama dengan yang sekarang masih kita teriak-teriakan gitu ya. Misalnya masalah pendidikan, masalah hak dalam perkawinan, kemudian misalnya juga masalah trafficking, dari dulu juga sudah ada gitu. Masalah kekerasan terhadap perempuan, kemudian kesehatan, angka ibu melahirkan yang meninggal cukup tinggi. Itu sebenarnya hal-hal seperti itu sudah dibicarakan sejak perempuan itu mengorganisasi dirinya gitu. Nah, itu yang sampai sekarang juga masih tetap kita bicarakan kan gitu. Misalnya perempuan haknya dalam perkawinan apa dan bagaimana, itu juga kita masih bicarakan gitu. Kemudian misalnya masalah trafficking, kita juga masih menghadapi, undang-undangnya alhamdulillah sudah ada, tetapi tindak kriminalnya itu kan masih ada dan terus ada gitu. Nah, itu yang menjadi persoalan kita gitu. Masalah pendidikan apalagi gitu ya, ketimpangan angka melek huruf antara laki-laki dan perempuan yang sebenarnya juga masih ada ketimpangan di situ. Nah, itu yang sebenarnya juga menjadi persoalan dari zaman dulu, meskipun angka ketimpangannya semakin lama mungkin semakin gapnya tidak sebesar dulu ya. Begitu. Nah, jadi menurut saya isu-isu yang sebenarnya sangat klasik gitu ya terjadi. Nah, membutuhkan metode atau strategi yang berbeda menurut saya gitu. Karena ya situasinya sudah berbeda ya. Situasinya berbeda. Kemudian sekarang arus informasi itu begitu kencangnya, begitu derasnya gitu. Maka dibutuhkan strategi-strategi yang berbeda menurut saya.
kalau pakai strategi yang sama, bisa jadi masalah yang sama juga nggak akan selesai. Nggak akan selesai, karena kita harus mengikuti dengan perkembangan zaman dan situasi ya. Betul. Jadi sebenarnya relevansi gerakan perempuan yang dulu ya dengan masalahnya juga yang dulu dan sekarang juga harus sama sebenarnya ya. Iya, jadi harus sama, tetapi mungkin ada strategi strategi perbedaannya mungkin harus berbeda gitu. Nah, kalau menurut saya perbedaan yang paling krusial itu kan kalau kita lihat dari beberapa gelombang gerakan perempuan di Indonesia gitu. Iya. Kita lebih sering mengintervensi perempuannya, iya. Ya, menyadarkan perempuan gitu. Perempuan kamu punya hak begini A, B, C, D, nggak boleh ada yang melakukan kekerasan sama kamu gitu. Kamu punya independensi untuk memutuskan masa depanmu sendiri gitu. Kamu boleh sekolah setinggi mungkin yang kamu inginkan, kamu boleh bekerja sesuai dengan skill dan passionmu gitu. Tetapi menurut saya itu nggak cukup hanya perempuan yang diintervensi. Tetapi laki-laki juga harus diintervensi. Jadi laki-laki dan perempuan dua-duanya harus diintervensi. Iya, agar mereka punya tingkat kesadaran gender yang sama, yang setara gitu. Iya. Jadi nggak perempuannya aja yang sadar bahwa aku pengen A, B, C, D gitu ya, aku harus aman dan lain-lain, tetapi laki-laki yang merupakan juga separuh penduduk dunia gitu ya, dan di mana dia berelasi itu nggak punya kesadaran atau perspektif yang sama. Nah, ini yang menurut saya membuat persoalan perempuan juga nggak akan kelar-kelar gitu. Kekerasan terhadap perempuan tetap ada, begitu, diskriminasi juga tetap ada. Nah, maka yang harus diintervensi juga adalah laki-lakinya. Maka itu saya sangat senang ya ada beberapa teman-teman laki-laki aktivis gitu, mereka mencoba mengorganisir diri, misalnya kayak laki-laki baru gitu ya. Jadi mereka membuat kelompok laki-laki yang concern terhadap isu perempuan. Nah, ini merupakan sebuah hal yang positif ya menurut saya, gitu. Bahwa women issues is not only women, tapi ini juga isu manusia gitu, isu kemanusiaan, bukan isu perempuan saja gitu. Maka yang harus diintervensi juga laki-lakinya, dan yang diintervensi itu juga relasi antara laki-laki dan perempuan. Begitu. Baik. Nah, maka dari itu menurut saya meskipun yang menjadi persoalan adalah di sisi culture, tetapi di sisi struktur, artinya di sisi kebijakan dan bagaimana aparat negara ini berpikir, itu juga harus diintervensi gitu. Dan memang pada kenyataannya sekarang perempuan menyadari kalau bicara soal perempuan, kadang laki-laki juga menutup telinga gitu, menutup mata bahwa persoalan perempuan ya perempuan gitu kan. Padahal memang kesadaran ini harus berada pada dua pihak sehingga segala ketimpangan itu nggak terjadi. Karena kenapa? Jika perempuan sendiri, saya setuju apa yang disampaikan kakak tadi, bahwa ketika perempuan menyadari itu tapi ada kelompok lelaki yang nggak menyadari itu, maka ketimpangan ini terus aja dia berkembang, terjadi gitu. Maka dari itu kan harus kedua belah pihak yang diintervensi, harus disadar, harus ada pendidikan penyadarannya itu nggak cuma pada perempuannya gitu, tetapi juga pada laki-lakinya. Termasuk pada bagaimana keluarga-keluarga misalnya mendidik anak laki-lakinya gitu, dan anak perempuannya gitu. Nah, itu menurut saya sangat penting sekali untuk dilakukan. Baik, gitu. Baik Kak. Terus ini kalau kita membahas perempuan ini nggak ada habis-habisnya Kak. Memang makhluk paling unik, paling mengagumkan. Tapi begitu ya kan, nggak habis-habisnya Kak. Nah, saya mau kembali lagi nih karena kakak ini kan salah satu ketum Kohati. Di awal tadi saya sempat katakan bahwa yang ketum Kohati PB 2008-2010 yang termasuk paling aktif pada gerakan-gerakan eksternal dan internal. Kamu mungkin ada tips ya, karena kalau kita bicara tentang refleksi Hari Kartini kan bukan kita bicara tentang Kartininya, individu Kartininya, tapi bagaimana gerakan dari para perempuan, pahlawan para perempuan, tokoh-tokoh perempuan masa lalu yang telah memperjuangkan harkat dan martabat perempuan Indonesia untuk hari kemarin, hari ini, dan akan diapresiasikan ke masa yang akan datang. Kakak punya pengalaman itu dalam pernah memimpin berkelas di Indonesia, Kohati sebagai ketua umum. Apakah ada tips tersendiri Kak untuk bagaimana
generasi saat ini, bukan saja organisasi HMI atau Kohati yang menjalankan itu, mungkin bagi perempuan-perempuan di luar sana juga yang bisa mungkin belajar daripada itu pengalaman yang pernah kakak lakoni gitu. Betul. Jadi yang pertama kalau menurut saya sisterhood itu menjadi sangat penting. Sisterhood ya, persaudarian gitu. Bagaimana woman support woman. Jadi perempuan harus ikut mensupport perempuan ya. Jangan perempuan malah menjegal perempuan gitu. Tetapi perempuan harus mensupport perempuan. Perempuan harus saling memajukan gitu. Perempuan harus saling membesarkan. Nah, itu yang menjadi kunci utama gitu. Jadi kita juga harus punya solidaritas nih sama perempuan. Punya solidaritas sama perempuan. Begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita juga harus berempati gitu. Mungkin sebagian dari kita berasal dari keluarga yang keluarga yang punya privilege ya. Mungkin meskipun tidak kaya tapi bisa kuliah misalnya. Tidak mengalami kekerasan di dalam keluarganya gitu, tidak mengalami diskriminasi gitu ya. Tetapi ada banyak keluarga-keluarga di luar sana yang tidak punya kebahagiaan seperti itu. Gitu. Maka dari itu kita harus punya empati. Yang kedua, kita harus bisa berempati terhadap persoalan perempuan lain. Berempati terhadap persoalan perempuan lain gitu. Nah, kita harus punya empati tuh terhadap persoalan perempuan lain. Karena persoalan perempuan itu bukan persoalan individu, perempuan itu sendiri. Setuju. Tetapi itu adalah persoalan human race gitu, persoalan kemanusiaan. Gitu. Dan itu bisa terjadi sama siapa saja, bahkan sama kita pun itu bisa terjadi. So you have to stop. Kalau kamu lihat, kamu harus berusaha untuk menghentikan itu. Gitu. Mulailah dari sekelilingmu, dari keluargamu gitu ya. Mulai dari teman-temanmu, mulailah menjadi teman tempat curhat dari teman-teman perempuan kita gitu ya. Sehingga saat mereka mengalami kekerasan atau mengalami persoalan yang based on gender, mereka tahu bahwa kita pasti akan mendengarkan mereka dan kita pasti akan support mereka. Itu menjadi sangat penting ya, punya empati gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kalau untuk saya ya dan juga teman-teman saat itu ya, kita kepengurusan di tahun 2008-2010, kita menganggap bahwa organisasi Kohati ini organisasi yang besar gitu ya, bagian dari gerakan perempuan di Indonesia. Bahkan sampai kadang kita itu punya pikiran bahwa nasib perempuan tuh tergantung sama kita loh gitu. Jadi benar-benar kita seheroik itu gitu. Jadi kita menganggap Kohati itu punya pengaruh yang luar biasa gitu ya terhadap kebijakan yang ada di negara ini, karena kita punya jaringan yang luas gitu ya. Senior-senior kita kalau kita yakinkan juga mereka mau dengar kita, misalnya kalau kita bagus gitu ya mempresentasikannya, mereka juga mau dengar kita gitu. Maka dari itu resources yang kita punya itu harus kita mobilisir untuk memberikan kemanfaatan bagi perempuan gitu. Nah, itu yang sesederhana itu sebenarnya pola pikir kita, bahwa kita menganggap kita ini organisasi yang besar gitu, organisasi kaum intelektual gitu, organisasi nasional, maka kita mungkin didengar oleh lebih banyak orang gitu. Maka dari itu kita harus bermanfaat bagi perempuan lain ya. Baik, terima kasih Kak. Tadi pemikiran-pemikirannya sangat luar biasa, sangat cemerlang dan brilian ya Kak. Sekali lagi terima kasih Kak. Untuk menutupi perbincangan kita pada kesempatan kali ini, ada pesan Kak untuk perempuan-perempuan umumnya di Indonesia? Kalau perempuan, saya cuma berpesan untuk jangan pernah bosan belajar, jangan pernah bosan mengembangkan diri gitu. Kalian pingin posisi yang lebih daripada yang sekarang, maka kalian effortnya harus 2 kali daripada laki-laki gitu ya. Perempuan menduduki jabatan atau posisi yang sama dengan laki-laki, maka dia harus twice as good as men gitu. Bayangin, perempuan tuh harus lebih baik daripada laki-laki 2 kalinya, mungkin 3 kalinya untuk menduduki jabatan yang sama. Maka dari itu jadi perempuan harus nggak boleh jadi kaum rebahan nih, nggak boleh jadi kaum rebahan gitu. Jadi harus belajar, harus banyak belajar juga dari lingkungan sekitar, mengembangkan diri. Teknologi yang sekarang kita miliki itu menurut saya sebuah kesempatan bagi perempuan. Dengan pengembangan teknologi yang ada,
perempuan bisa lebih meraih cita-citanya. Baik, terima kasih Kak, luar biasa. Semoga dapat bermanfaat diskusi kita pada kesempatan kali ini. Baik itu untuk perkumpulan organisasi-organisasi perempuan ya, khususnya kaum intelektual lah katakannya, dan untuk masyarakat umumnya khususnya perempuan. Kita harus lebih bangkit ya. Dan yang terpenting yang tadi harapannya harus tetap belajar dan kita harus cerdas. Wajib ya Kak ya? Betul. Cerdas itu wajib. Harus mengenali potensiku tuh apa sih gitu. Jadi kenali dirimu, tujuanmu, tentukanlah tujuanmu, kemudian buat roadmap jalan hidupmu. Keren. Baik Kak, terima kasih. Kita akan diskusi di lain kesempatan dengan tema-tema menarik lainnya. Terima kasih Baik, saya justru berterima kasih kepada Kakak atas waktu dan pemikirannya. Masih banyak ya tema-tema lain yang akan kita diskusikan Kak. Saya minta kesediaan waktu Kakak insya Allah di lain kesempatan ya Kak ya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.